salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Tabi pun. Hai Sobat Bersinar, kembali lagi di podcast Bang Sarno, bincang seputar narkoba. Bersama saya, Cynthia Dewi, dan narasumber kita, Bapak Reviendra Eskep MH. Baik Sobat Bersinar, kali ini kita kedatangan narasumber kita yang sangat spesial nih. Siapakah dia? Yaitu Bapak Reviendra Eskep MH, selaku konselor adiksi ahli muda, sekaligus nih Ketua Tim Kerja dari Seksi Rehabilitasi BNN Kota Metro. Hai Pak Revi. Sebelumnya gimana nih Pak Revi, kabarnya nih Pak Revi di awal tahun 2025 ini nih Pak Revi? Alhamdulillah baik dan tetap semangat. Alhamdulillah nih ya Pak Revi, selalu semangat nih ya Pak Revi ya di 2025 ini ya Pak ya. Baik teman-teman, Sobat Bersinar, berhubung Pak Revi ini adalah selaku Ketua Tim Kerja dari Seksi Rehabilitasi di BNN Kota Metro, jadi topik dari Bang Sarno kita kali ini nih, podcast kita kali ini nih akan mengulik tentang rehabilitasi penyalahguna pecandu narkoba nih. Oke Pak Revi, sebelum kita masuk ke dalam topik pembicaraan kita tentang rehabilitasi penyalahguna narkoba ini Pak Revi, sebelumnya banyak nih mungkin teman-teman Sobat Bersinar di luaran sana yang nggak tahu nih Pak Revi tentang apa itu BNN Pak Revi. Jadi apa sih Pak Revi sebenarnya BNN itu? Gitu. BNN ya adalah Badan Narkotika Nasional, atau yang lebih sering kita singkat dengan BNN dalam penyebutannya adalah sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dibentuknya BNN ini adalah tujuannya untuk memaksimalkan kerja pemerintah dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau yang disingkat dengan PPGN. Nah, kemudian untuk menunjang pelaksanaan tugas BNN dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Nah, ya. Kemudian untuk di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu dibentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota. Nah, untuk Badan Narkotika Nasional Provinsi, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia ini sudah, alhamdulillah sudah dibentuk semua kalau yang di tingkat provinsi BNNP. Tetapi kalau yang tingkat kabupaten kota, dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia ini, yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota, itu belum semuanya terbentuk BNN. Ya, jadi contohnya kita yang ada di Lampung nih. Di Lampung ada 15 kabupaten kota. Tetapi BNN yang dibentuk itu baru di 5 kabupaten. Jadi 5 kabupaten ini, pertama itu ada di BNN Kabupaten Lampung Selatan, kedua di BNN Kabupaten Tanggamus, yang ketiga ya di sini di Kota Metro, BNN Kota Metro, yang keempat di BNN Kabupaten Lampung Timur, dan yang kelima ada di BNN Kabupaten Waikanan. Nah, kemudian untuk pelaksanaan tugas P4GN di kabupaten-kabupaten yang belum terbentuk BNN-nya, ini kelima BNK ini tadi mempunyai wilayah realisasi. Jadi untuk pelaksanaan tugas P4GN gitu. Oke, kita kan ada di BNN Kota Metro nih Pak. Mau tanya nih Pak tentang BNN Kota Metro dan apa saja sih Pak kegiatan yang ada di BNN Kota Metro itu? Oh, ya, jadi sedikit ya tentang BNN Kota Metro. Dibentuk tahun 2016
Metro, kita sebagai mungkin sebagian besar masyarakat Metro lebih mengenal BNK. Dulu ada BNK, Badan Narkotika Kabupaten atau Kota, yang kalau di Metro dia di ketuanya itu Pak Wakil Wali Kota. Jadi begitu terbentuknya BNN Kota Metro, dengan sendirinya BNK ini tidak aktif lagi, itu karena tugasnya sudah ada BNN. Kemudian sebagai sebagai informasi juga pada masyarakat bahwa BNK dan BNNK itu berbeda. Jadi bedanya BNK itu dia masih berada di bawah pemerintah daerah. Kalau Metro berada di bawah pemerintah Kota Metro, tepatnya di bagian Kesra kegiatannya. Tetapi kalau BN dia istilahnya sudah Badan Narkotika Nasional atau BNN, itu dia sudah instansi vertikal, artinya pertanggungjawabannya langsung kepada Kepala BNNP dan Kepala BNNP kepada Kepala BNN RI, ya. Jadi BNN Kota Metro alamatnya sendiri ada di Jalan Tulang Bawang nomor 4, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, atau tepatnya di samping kantor Telkom. Jadi alamat BNN Kota Metro itu masih termasuk Kelurahan Imopuro, walaupun banyak orang mengira ini dia adalah sudah masuk Kelurahan Yosorejo. Sebenarnya kita masih masuk Imopuro karena kita di batas. Oh, jadi perbatasan ya Pak. Nah, untuk kegiatan yang ada di BNN Kota Metro ini dilaksanakan oleh 3 seksi. Jadi pertama ada seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat atau yang disingkat P2M. Jadi tugasnya P2M ini apa? Mereka melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Jadi seluruh lapisan masyarakat, dari mulai dari lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, Pemda, swasta, pokoknya semua. Jadi tujuannya apa? Tujuan dari dilakukan penyuluhan ini tadi untuk memberikan pengetahuan dan daya tangkal bagi masyarakat yang belum terpapar dengan bahaya narkoba, supaya jangan sampai terpapar narkoba. Kemudian di seksi yang kedua, di kegiatan BNN ini ada seksi pemberantasan. Seksi pemberantasan ini tugasnya dia memetakan daerah-daerah rawan, memetakan peredaran, jaringan, kemudian melakukan razia-razia. Dan seksi pemberantasan inilah yang paling sering keluar di berita-berita. Jadi orang lebih mengenal BNN itu di kegiatan seksi berantas. Jadi banyak orang yang belum tahu ternyata BNN juga kegiatannya ada, selain pemberantasan dan nangkep itu, ada kegiatan penjuruhan, KIE, P4GN, dan terakhir ada kegiatan namanya kegiatan rehabilitasi di BNN. Jadi ada 3 kegiatan, P2M, pemberantasan, dan rehabilitasi. Jadi kegiatan rehabilitasi inilah yang akan kita bahas yang ini. Oke deh Pak. Jadi teman-teman sobat bersinar nih, Pak Revi tadi sudah banyak menjelaskan kepada kita nih apa itu BNN, kemudian kegiatan apa saja yang ada di BNN Metro juga ya Pak Revi ya. Oke Pak Revi, sudah dibahas nih BNN itu apa. Kita mulai masuk ke topik pembicaraan kita nih Pak Revi nih. Berhubung Pak Revi ini adalah ketua tim kerja dari rehabilitasi, kita mau tanya nih Pak, apa aja sih Pak layanan yang ada di seksi rehab ini Pak? Oh, yang layanan kegiatan ya maksudnya. Jadi kegiatan yang ada di seksi rehabilitasi ini ya dia berkaitan
berkaitan dengan rehabilitasi pecandu narkoba ya. Jadi yang kita laksanakan baik di dalam di dalam BNN Kota Metro internal itu ada layanan klinik Pratama. Kemudian di luar juga kita ada rehabilitasi ini, kita keluar juga ikut melaksanakan membantu rehabilitasi di lapas kelas 2A Metro. Jadi untuk narapidana yang kasus-kasusnya penyalahgunaan narkotika, di lapas juga ada program rehabnya, jadi kita terlibat juga di situ. Kemudian selain itu kita juga membentuk unit intervensi berbasis masyarakat. Jadi unit intervensi berbasis masyarakat ini adalah perpanjangan tangan BNN di tingkat kelurahan dalam pelaksanaan program rehabilitasi. Jadi IBM, intervensi berbasis masyarakat, atau yang lebih disingkat dengan IBM, ini dia ada 5 orang namanya agen pemulihan. Jadi agen pemulihan di unit IBM ini berasal dari masyarakat kelurahan di sekitar di sekitar unit yang kita bentuk itu di wilayah kelurahan. Nah, kemudian 5 orang ini kita berikan peningkatan kemampuan pengetahuan tentang adiksi, pengetahuan tentang konseling, kemudian pokoknya pengetahuan tentang penanganan pecandu, rehabilitasi. Jadi tujuan dibentuknya IBM ini adalah untuk supaya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang ada di sekitar wilayah mereka itu, kalau yang masih tingkat ringan itu nggak usah jauh-jauh ke tempat ke klinik atau ke tempat rehab, karena mereka sudah bisa mengkonseling ini untuk yang ringan. Tapi kalau mereka menemukan yang sudah tingkatannya sudah berat, mereka mengirim ke kita, jadi IBM ini. Jadi kalau untuk di Kota Metro, unit IBM ini kita bentuk dari tahun 2021 itu pertama sekali di Kelurahan Iring Mulyo. Kemudian di tahun 2022 itu di Kelurahan Mulyo Jati. Kemudian di tahun 2023 ada 2023 di Banjarsari dan Rejomulyo. Kemudian di tahun 2024 kemarin ada Margorjo dan Yosumulyo. Nah, jadi sudah berapa tadi ya? Sudah 6. Jadi sudah 6 IBM yang ada di wilayah Kota Metro. Nah, itu layanan rehabilitasi yang ada di BNN Kota Metro yang ada di luar ya. Terus untuk yang di dalam klinik kita menyelenggarakan layanan rehabilitasi rawat jalan. Kita rawat jalan ya. Kalau klinik kita masih kemampuan kita sebatas rawat jalan. Kemudian kita juga menerima nih konsultasi bagi warga masyarakat atau orang tua yang ada anaknya, keluarga atau tetangganya yang terlibat penyalahgunaan tapi bingung kemana mau mencari pertolongan. Jadi silahkan datang ke klinik BNN Kota Metro dengan alamat yang sudah disebutin tadi ya. Jadi selain, terus masih ada lagi nih layanan satunya selain rawat jalan dan konseling, kita juga ada layanan penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika atau yang disingkat SKPN. Dan itu kita dari tadi sudah selalu membahas nih Pak kalimat rehabilitasi. Nah, tapi masih banyak nih Pak. Sebenarnya mungkin di luar sana teman-teman sobat bersinar yang ada di luar sana itu masih belum ngerti, belum paham nih Pak tentang rehabilitasi penyalahguna narkoba. Mohon sih Pak untuk dijelaskan sedikit nih untuk teman-teman sobat bersinar yang ada di luar sana, apa sih rehabilitasi penyalahguna narkoba itu Pak? Rehabilitasi penyalahguna narkoba itu
dari kata-katanya itu udah jelas ya. Jadi rehabilitasi itu kita memulihkan sesuatu, mengembalikan ke kondisi sebelumnya. Jadi sesuatu yang terjadi kerusakan atau apa, kita berusaha memulihkan ke kondisi sebelumnya. Nah, dalam hal ini adalah pecandu ya. Dalam hal ini pecandu. Jadi rehabilitasi narkoba itu di sini kita adalah proses pemulihan bagi pecandu agar terbebas dari penyalahgunaan. Jadi di sini perlu digarisbawahi kita adalah pemulihan bukan penyembuhan. Iya. Karena memang untuk ketergantungan narkotika ini untuk disembuhkan itu sangat sulit. Iya. Jadi kita hanya bisa membantu dia untuk pulih. Nah, pulih artinya pulih ini sewaktu-waktu masih bisa kambuh lagi ya Pak ya. Jadi itu rehabilitasi narkoba itu jadi untuk membantu pecandu terbebas dari penyalahgunaan. Nah, kemudian rehabilitasi ini sebenarnya tujuannya itu kan apa aja sih Pak selain dia pulih nih Pak? Ya tujuan dari rehabilitasi ini yang pertama kita membantu si pecandu atau penyalahguna terbebas dari permasalahannya ya. Permasalahan konsumsi ketergantungan, biasanya permasalahan itu kan sudah ada permasalahan di fisik, kemudian psikis. Nah, di sini kita berusaha membantu untuk memulihkan, mulai dari kita ada rehabilitasi medis untuk membantu apabila ada permasalahan di fisik di medis ya. Kemudian selain kita rehab fisiknya juga kita ada rehab sosial. Iya betul. Jadi karena biasanya akibat penyalahgunaan ini mereka sudah terganggu hubungan sosial, hubungan antar dengan orang lain tuh ya, Pak, ya? Ada rasa percaya dirinya yang sudah turun, mungkin sering berkurang ya Pak. Ya. Jadi di sini kita bantu lagi gimana caranya supaya dia bisa bersosialisasi. Kembali bersosialisasi dengan lingkungannya ya Pak. Itu terus setelah dia pulih fisik, tidak sampai dengan pulih fisik dan bisa berinteraksi sosial, tetapi kita juga di rehabilitasi ini berupaya supaya dia bisa lagi produktif di masyarakat juga, supaya dia tidak menjadi beban karena bagi keluarga. Jadi tujuannya adalah untuk membantu rehab ini, tujuannya membantu untuk kembali pulih dan produktif dan berfungsi sosial. Iya, betul. Kan tadi kita sudah jelasin nih Pak Randy juga udah ngejelasin nih tentang tujuan dari rehabilitasi ini nih Pak. Apa sih Pak pertimbangan bagi pecandu atau penyalahguna narkoba itu untuk menjalani rehabilitasi ini Pak? Oh iya. Pertimbangan dari mengapa akhir-akhir ini rehabilitasi lebih dikedepankan kayaknya ya, sehingga banyak menimbulkan di masyarakat itu asumsi banyak di masyarakat, ini rehabilitasi pasti ditangkap kok direhabilitasi, kok ini pasti ada apa-apa gitu kan. Iya, Nah, sebenarnya begini, dasar dari bukan dasar ya, alasan ya, pertimbangannya ya. Jadi pertimbangan dari mengapa pecandu ini harus direhabilitasi, karena pada awalnya penanganan pecandu ini melalui pemidanaan. Jadi pemidanaan, kalau ada dulu ya, kalau ada penyalahguna narkoba, mereka ditangkap di penjara, tangkap di penjara. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya adalah untuk supaya orang ini jerah, memberikan efek jerah. Dan penjara tujuannya dia keluar dari penjara sudah jerah, sudah tidak menyalahgunakan lagi. Nah, itu awalnya dulu sih masih efektif. Dulu waktu zaman di awal-awal tahun waktu masih berlaku undang-undang, namanya ada undang-undang subversi, undang-undang subversi. Jadi waktu itu pecandu digolongkan sebagai orang yang pelaku tindak kriminal yang berpotensi merusak
kebutuhan negara. Jadi waktu itu pemerintah pada saat itu memberlakukan pecandu narkoba itu dipidana. Jadi waktu memang masih efektif waktu itu, tapi seiring berjalannya waktu sudah berganti kekuasaan, kemudian semakin kesini dirasa hukuman pemindanaan ini tidak berhasil. Jadi mengapa tidak berhasil? Dengan banyaknya pecandu semakin banyak dipidana, dan semuanya dipidana tanpa dipilih, sedangkan pecandu penyalahguna ini kan ada tingkatannya nih, ada yang baru coba-coba, ada yang sekali dua kali, ada yang ikut-ikutan, ada yang cuma dibujuk, dipaksa, kemudian ada yang sudah kecanduan, ada juga yang udah parahnya udah pengedar, ada, nah pokoknya tanpa dipilih-pilih semuanya dimasukin. Dipidana ya Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah overkapasitas di rutan-rutan, di lembaga pemasyarakatan itu terjadi overkapasitas, melebihi kapasitas yang ada. Jadi contohnya di lapas kelas 2 Metro ini dari kapasitasnya sekitar 200 orang, sekarang itu jumlah penghuninya itu mungkin mendekati 400, jadi 2 kali lipatnya. Nah, jadi dengan adanya overkapasitas ini malah timbul masalah baru. Apa itu Pak Masalah baru, jadi di dalam itu ya potensi kerusuhan, kemudian kekerasan, konflik, kemudian menurunnya kualitas layanan, kemudian mereka tidak mendapatkan hak-hak pemenuhan misalnya kebutuhan kesehatan seperti itu. Jadi akhirnya setelah dan dari overkapasitas itu, dan sebagian besarnya adalah narapidana penyalahguna narkoba. Nah, makanya dengan timbulnya masalah yang sekarang ini, overkapasitas di penjara, makanya pemerintah mengambil inisiatif bahwa rehabilitasi adalah alternatif untuk penanganan masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia ini. Jadi itu. Oke. Itu kan tadi Pak Revi sudah menjelaskan nih, teman-teman sober sudah menjelaskan tentang pertimbangan bagi pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Kemudian bagaimana sih Pak prosedur untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mau mengikuti program rehabilitasi bagi penyalahguna, terutama di BNN Kota Metro ini? Prosedurnya, jadi prosedur untuk mengikuti rehabilitasi itu ada dua macam. Yang pertama adalah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya secara sukarela. Nah, dia datang sendiri melaporkan untuk diobatin, untuk mengikuti program rehab. Ini namanya secara sukarela. Bagi yang sukarela ini dijamin tidak dituntut pidana. Yang kedua, identitas dirahasiakan. Dan yang tidak kalah penting, kalau di BNN ini gratis semua rehabilitasinya, baik rawat inap maupun rawat jalan, semuanya gratis, ditanggung oleh pemerintah. Kemudian itu tadi yang sukarela ya, sukarela melaporkan diri. Kemudian yang kedua ada namanya compulsory. Compulsory ini dia adalah narapidana, orang-orang penyalahguna, bukan narapidana maaf. Jadi penyalahguna yang tertangkap hasil razia dari petugas. Jadi ada yang petugas melakukan razia terhadap penyalahguna narkotika. Kemudian ini masih ada proses hukumnya, walaupun nanti ujungnya dia masuk ke lembaga rehab. Jadi itu tadi salah satu langkah untuk mengurangi kapasitas di penjara. Dan jadi mulai sekarang kalau petugas melakukan penangkapan itu sudah mulai dipilih-pilih mana yang dimasukkan ke rehabilitasi,
mana Ada yang dipidana, mana yang gitu, Pak, dipidana. ya. Jadi ini untuk diharapkan bisa mengurangi overkapasitas yang ada di dalam penjara. Jadi prosedurnya kalau dia tertangkap tetap mengikuti prosedur. Nah, tapi sebelum penetapan hukuman, dia akan menjalani namanya di BNN itu ada namanya tim asesmen terpadu. Jadi tim asesmen terpadu inilah yang tugasnya menyaring orang ini layak direhab atau dipidana. Ya, jadi itu. Jadi kalau masalah TAT nanti ada sendiri mungkin podcastnya, nanti nanti akan ada sesi pembahasan berantas selanjutnya ya, ya, Pak, dari ya. berantas itu. Nah, jadi gitu. Jadi ada dua kalau mau masuk ke tempat rehab. Iya, Ada yang suka rela, ada yang ditangkap gitu. Iya betul Pak Revi. Baik Pak Revi, kemudian di Metro ini Pak, di mana aja sih Pak tempat rehabilitasi narkoba? Pak? Kalau di Metro ya, di Metro ini kan selain BNN, Kementerian Kesehatan juga sudah menunjuk namanya istilahnya institusi penerima wajib lapor. Jadi yang untuk menerima pecandu-pecandu yang ingin berobat itu kalau di Metro itu yang sudah ditetapkan pertama Rumah Sakit Umum Ahmad Yani, kemudian ada Puskesmas Ganjar Agung, kemudian ada Puskesmas Metro yang di pojok lapangan Samber, kemudian ada Puskesmas Banjarsari di Metro Utara, dan Puskesmas Girimulyo itu IPWL punya Kementerian Kesehatan. Nah, dan juga klinik pertama BNN Kota Metro. Jadi klinik pertama BNN Kota Metro ini buka setiap hari dari hari Senin sampai Jumat, mulai jam pelayanan jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi klinik kita juga ada di alamannya sama dengan kantor BNN. Jadi klinik ini klinik kita juga sudah terakreditasi dari Kemenkes, sudah terakreditasi, sudah sudah SN Standar Nasional Indonesia, kemudian sudah ada indeks kapabilitas rehabnya itu sudah optimal, jadi nilainya 2A atau 39. Kalau ini ada nih sertifikat boleh. Oh, Pak Revi bawa sertifikatnya nih teman-teman buat ditunjukin nih. Ini sertifikat apa ini Pak? Ini sertifikat akreditasi. Klinik kita sudah terakreditasi paripurna. Oh, jadi ini sudah ya Pak ya, sudah terakreditasi paripurna nih teman-teman sobat bersinar lainnya. Jadi sudah tahu nih kalau BNN Kota Metro punya klinik yang kliniknya ada berdampingan dengan di kantor BNN ya Pak ya. Begitu. Kemudian yang kedua, selain akreditasi kita juga ini sini aja ya. Boleh Pak. Kita juga sudah terstandar apa ini kemarin? Oh, ini standar SNI. Standar SNI 8807/2002. Jadi standar SNI ini adalah standar penyelenggara layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Jadi yang dikeluarkan oleh Badan Badan Standarisasi Nasional. Jadi ini kita sudah terstandar nasional juga klinik kita. Terus ini masih ada satu lagi, habis SNI kita juga ada penilaian indeks kapabilitas rehab namanya. Jadi indeks kapabilitas rehab ini adalah menggambarkan kemampuan lembaga dalam pelaksanaan layanan. Jadi indeks kapabilitas kita nilainya udah A atau optimal dengan nilai 3,90. Ini dikeluarkan oleh BNN RI. Jadi itu kliniknya sudah bersertifikat ya, Pak ya. Ya, jadi itu. Jadi kalau di Metro tempat rehabilitasinya ada itu tadi, ada rumah sakit, puskesmas, sama klinik BNN Kota Metro. Cuman
kalau lebih bukan mengecilkan yang lain ya, cuman sebaiknya yang lebih fokus ke masalah penyalahgunaan narkotika ini di BNN. Jadi sebaiknya melaporkan atau menjalani rehabnya di BNN Kota Metro. Karena kita tahu kalau teman-teman di rumah sakit atau di puskes itu kan mereka tugas yang lain juga udah banyak. Iya, nggak cuma tentang narkoba ya, aja gitu ya Pak. Tentang narkoba, tapi kalau mau kesana juga boleh, tapi sebaiknya ke BNN Kota Metro ya. Tuh teman-teman sobat bersinar. Jadi di BNN Kota Metro ini sudah ada klinik untuk rehabilitasi penyalahguna, dan kliniknya itu sudah terakreditasi dan sudah memiliki sertifikatnya nih. Oke Pak Levi, tadi kita nih kan sudah banyak nih, panjang sekali obrolan kita tentang rehabilitasi. Di awal Pak Levi ini teman-teman sudah juga membahas tentang layanan di seksi rehab nih. Selain rehabilitasi, ada juga layanan pembuatan SKHPN. Tapi mungkin teman-teman sobat bersinar di luar sana nih Pak Revi banyak yang belum tahu SKHPN itu apa. Jadi boleh deh Pak Revi untuk menjelaskan ke teman-teman sobat bersinar di luar sana, apa sih itu SKHPN nih Pak Revi? Oh iya, baiklah, SKHPN ya. Jadi ini perlu juga nih dijelasin, karena SKHPN ini sangat diperlukan karena banyak sekali sekarang ini untuk melamar pekerjaan. Jadi syarat-syarat nih ya Pak ya. Dia sebagai salah satu syarat melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan, kemudian untuk sertifikasi guru juga sekarang sudah harus, salah satu syaratnya adalah melampirkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba. Karena atau yang di luar orang lebih lebih sering menyebutnya surat keterangan bebas narkoba. Tapi kalau kita di BNN tidak mengeluarkan surat keterangan bebas narkoba, karena kalau seseorang dinyatakan bebas nanti takutnya ada disalahgunakan. Jadi kalau kita di sini cuman mengeluarkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba, jadi singkatannya SKHPN. Jadi tadi ditanya SKHPN itu apa? Jadi SKHPN itu adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional di Indonesia setelah melakukan pemeriksaan narkotika terhadap seseorang atau terhadap seseorang. Kemudian SKHPN ini isinya apa? Isinya adalah keterangan bahwa seseorang, kalau yang di BNN ya kita yang bicara yang di BNN, bahwa seseorang ini tidak dalam terlibat penyalahgunaan narkotika. Jadi kita menggunakan 7 parameter untuk 7 jenis narkotika yang kita periksa. Di BNN Kota Metro ini ya Pak ya. Kita periksa 7 parameter. Kemudian selain surat yang kita keluarkan ini, selain menerangkan hasil pemeriksaan seseorang terlibat penyalahgunaan narkotika itu atau tidak, juga kita di sini dilakukan, kita BNN kan ada database. Jadi seseorang yang sebelum dikeluarkan surat ini, seseorang ini juga kita cek statusnya, apakah dia terlibat di dalam jaringan peredaran gelap atau tidak. Iya. Nah, jadi di sini kita tidak sekedar mengeluarkan keterangan bahwa hasilnya ini positif, ini negatif, bukan. Jadi kita di BNN ini juga ada database-nya. Kalau itu masalah cara kerjanya gimana itu nggak bisa dijelasin di sini ya. Terus di di SKHPN kita ini juga kita memeriksanya dengan 7 parameter. Ya. Kemudian tuh untuk SKHPN ini ada nggak sih Pak dasar khususnya nih untuk SKHPN? Untuk SKHPN di BNN itu pelaksanaannya dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2020 tentang tarif PNBP yang ada di BNN. PNBP itu adalah singkatan dari penerimaan negara bukan pajak. Jadi SKHPN ini selain
apa namanya? Jadi setiap sekarang ini rata-rata mau pindah sekolah aja, sekolah yang dituju harus ada ini. Harus melampirkan persyaratan Ya, ini harus Pak ada ya? ini. Jadi sebenarnya surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika ini dia lebih tujuannya lebih menjelaskan bahwa seseorang ini terlibat tindak kriminal atau tidak. Iya. Jadi sebenarnya orang positif narkotika atau tidak itu dia tidak menunjukkan seseorang ini kondisi seseorang ini sehat atau tidak sehat. Jadi lebih ke seseorang terlibat tindak kriminal atau tidak. Jadi makanya di persyaratan di setiap orang apa itu ya, ada surat keterangan sehat dari dokter, kemudian ada surat apa SKCK itu pokoknya SKCK dari kepolisian, kemudian ada surat keterangan bebas narkoba kalau biasanya di situ ya yang ditulis di persyaratan. Jadi antara surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba ini berbeda. Jadi tujuannya berbeda, tapi memang di kita mengeluarkan itu tadi sudah saya sebutkan, kalau di kita kan bukan cuman apa namanya terlibat atau tidak, tapi kita dicek juga ini di jaringan atau tidak. Jadi ini juga saya sebagai informasi juga bahwa kalau di kita di BNN di standar operasional prosedur pemeriksaan itu sebelum seseorang diambil sampel itu kita tanya apakah dia apa ya mengkonsumsi obat-obatan dari dokter. Karena ada beberapa golongan obat yang mempengaruhi hasil pemeriksaan. Jadi misalnya obat golongan tertentu dia bisa positifnya ke jenis narkotika tertentu. Contohnya itu misalnya obat batuk nih, rata-rata obat batuk itu biasanya positifnya ke sabu. Makanya di sini kita perlu hati-hati karena pernah ada kasus yang datang nih ke sini, seseorang diperiksa di tempat kerjanya, dia dikeluarkan hasilnya positif. Iya. Kemudian setelah dikeluarkan oleh si pemeriksa ini hasilnya positif, dia dikeluarkan dari tempat kerja. Kan kasihan. Iya. Tanpa ditanya dulu, padahal bapak ini minum obat, dalam kondisi minum obat, dia ada obat dari dokter. Jadi kalau sampai terjadi hal-hal seperti ini kan kasihan. Sangat disayangkan Ya. banget ya Pak ya. Jadi orang juga sebenarnya bisa menuntut terhadap yang melakukan pemeriksaan karena kurang teliti. Karena mungkin sebelum diperiksa lupa mungkin untuk menanyakan apakah Iya, Bapak ini mengkonsumsi obat iya. atau enggak gitu ya Iya Pak. betul, seharusnya memang harus ditanyakan. Oh, ada screening sebelumnya Ada ya Pak ya. screening. Kalau kita ada, karena di pemeriksaan narkoba itu ada namanya positif palsu. Iya. Jadi positif palsu ini yang diakibatkan oleh obat-obat yang dikonsumsi. Sebenarnya dia konsumsi obat karena dalam keadaan pengobatan perawatan dokter. Jadi itu yang perlu dilakukan sebelum pemeriksaan narkoba. Nah, kemudian selain itu ada lagi kasus bahwa orang mengaku-ngaku minum obat sebelum diperiksa. Ada. Jadi kalau ada yang mengaku, ya kenapa kita bilang mengaku-ngaku? Karena pertama dia tidak bisa menunjukkan bukti obatnya. Jenis obatnya ya Obatnya Pak. apa, resepnya dari dokter mana dia nggak bisa jelasin, menunjukkan bukti. Kedua, obat ini kan golongan tertentu yang berpengaruh nggak ke semua jenis narkotika. Jadi obat tertentu arahnya ke narkotika tertentu. Iya, sama kayak tadi Pak Remi Ya. jelasin ya, yang obat batuk Iya. bisa ininya ke positif sabu. Iya, jadi ini waktu itu pernah dia mengaku mengkonsumsi obat ini. Sebelum kita tanya dia sudah bilang duluan, nah, mana obatnya, dia tidak bisa menunjukkan. Kemudian setelah diperiksa pun obat yang disebutkan ini tadi mengarahnya ke jenis narkotika yang lain. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini ya langsung kita lakukan screening. Di lanjutan dari screening ya harus kita asesmen orang ini
Jadi kita tidak bisa langsung menyatakan ini bahwa ini adalah positifnya karena obat, karena penyalahguna gitu ya karena Pak. obat yang menyebabkan positif juga sudah ada daftarnya obat ini, dan kita punya itu, kita punya Ada acuannya ya, gitu ada ya Pak. acuannya, dan tidak bisa seorang mengaku-ngaku. Jadi itu, Jadi tuh teman-teman sobat bersinar di luar sana, Pak Revi udah ngejelasin banyak tuh tentang SKHPN. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak, prosedur untuk pemeriksaan SKHPN itu apa sih Pak? caranya ya. Iya betul. Jadi kalau SKPN ya yang bersangkutan harus datang, karena kan Datang ke klinik iya, ya Pak ya. diambil sampelnya. Pertama datang, kedua cukup membawa identitas, kemudian ada tarif PNBP harus dibayar sebesar 290.000. Nah, jadi pembayaran pun setelah melakukan pendaftaran kan ada billing nih yang dikeluarkan sama petugas. Nah, pembayaran berdasarkan nomor billing ini. Kemudian setelah dia melakukan pembayaran baru dilakukan pemeriksaan urin maupun pemeriksaan yang kata saya tadi terlibat jaringan database itu, barulah bisa diterbitkan surat ini. Jadi sekitar waktunya itu paling sekitar 15 sampai 20 menit dah terbit suratnya. Kalau memang tidak ada kendala lain ya Pak ya. Itu. Oke Pak Revi, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak Revi, jaminan, tolong untuk ditegaskan lagi nih Pak, jaminan apa sih Pak yang diberikan oleh BNN nih Pak untuk teman-teman di luar sana yang mungkin keluarganya atau dirinya sendiri sebagai penyalahguna nih Pak. Kadang kan ada teman-teman yang takut nih Pak untuk datang ke BNN untuk minta direhab, itu kan mereka kadang masih takut nih Pak. Tolong untuk ditekankan lagi nih Pak, apa jaminan itu Pak? Ya, jaminannya ya undang-undang. Jadi di Undang-Undang 35 itu sudah jelas, pasal 54 itu bahwa setiap pecandu penyalahguna itu wajib menjalani rehab medis dan rehab sosial. Tuh. Kemudian di pasal 55 itu ada lagi yang ini bahwa anak di bawah umur yang 18, yang disebut anak kan 18 tahun ya, belum 18 ya. Kalau untuk di bawah umur dia wajib dilaporkan oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah cukup umur, dia melaporkan diri tapi didampingi juga oleh keluarga, tetap didampingi. Kemudian ada juga lagi tapi pasalnya bahwa orang tua yang mengetahui anaknya terlibat penyalahgunaan narkotika tetapi tidak melaporkan, itu juga orang tuanya kena bisa diancam, kena sanksi juga. Dia tahu anaknya tapi menyembunyikan gitu tapi ya menyembunyikan. Nah ini nggak bisa disalahin sih sebenarnya, cuman karena untuk rehab ini orang masih enggan datang karena pertama menganggap apabila keluarga, apalagi anak ada yang terlibat penyalahgunaan narkotika ini sebagai aib yang harus ditutupin. Kalau sampai orang lain tahu, ini bikin malu. Jadi akhirnya ditutupin kan, disembunyiin. Dengan ditutupin, ini kan kecanduannya semakin hari semakin berat. Iya, malah jadi memperparah mungkin jadi ya Pak. Memperparah. Itu stigma yang ini aib pertama. Kedua, rehab yang katanya tidak dipidana itu cuma jebakan. Nanti kalau udah datang diantar tetap aja ditangkap. Itu ada juga yang masih kayak gitu. Yang ketiga, rehabilitasi itu mahal. Ya memang rehabilitasi itu mahal karena memang rehabilitasi ini tidak cuma diselenggarakan oleh pemerintah saja, tetapi ada lembaga-lembaga swasta, yang lembaga kesejahteraan sosial itu juga melaksanakan rehabilitasi. Jadi, nah kalau untuk
yang swasta mungkin ada berbayar, ada tarifnya ada ya Pak ya. tarifnya. Tapi kalau untuk di BNN ataupun di IPWL Kemenkes tadi itu biayanya ditanggung oleh pemerintah. Artinya gratis, itu benar-benar gratis, berarti bukan. Kemudian yang kalau yang tidak dipidana itu benar-benar tidak dipidana. Kalau memang sudah dia melaporkan diri secara sukarela itu tidak dipidana, bahwa dan petugas petugas penegak hukum juga sudah tahu apabila seseorang ini sudah menjalani rehab tidak bisa dipidana, mereka juga tidak akan menangkap juga, oh ini sedang menjalani pengobatan gitu. Jadi dijamin oleh undang-undang memang untuk pengobatan. Selain Undang-Undang 35 kan ada juga peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 yang menjamin juga, yang mengatur tentang wajib lapor pecandu. Jadi dari tahun 2011 itu sudah dikeluarkan peraturan bahwa pecandu-pecandu itu wajib melaporkan diri untuk menjalani rehab medis dan sosial yang seperti yang dimandatkan oleh undang-undang tadi. Kemudian enggak sampai di situ, bahkan aparat penegak hukum pun yang tadi saya sebutkan juga sudah pada tahun 2014 7 kementerian dan lembaga itu mengeluarkan keputusan bersama. Apa itu? Keputusan peraturan bersama Perber. Jadi 7 kementerian dan lembaga ini nggak tanggung-tanggung, mulai dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN sendiri mengeluarkan peraturan bersama tentang tata cara seseorang pelaku tindak pidana narkotika ini untuk menjalani rehabilitasi. Jadi itu tadi. Tapi ingat, walaupun disebutkan tadi setiap pecandu penyalahguna wajib menjalani rehab medis dan rehab sosial, ini masih ada juga kriteria yang tidak bisa menjalani rehab. Apa itu Pak? Jadi kalau dia terbukti terlibat di peredaran, bandar, produsen, kurir, itu tidak bisa menjalani rehabilitasi di tempat rehab ini. Mereka menjalani rehabilitasi tapi sambil di dalam dipidana, sambil dipidana di lembaga pemasyarakatan, mereka menjalani rehabilitasi sambil menjalani hukumannya sampai selesai. Jadi itu. Tuh Sobat Bersinar, jadi sudah banyak banget nih ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Refy Hendra nih untuk Sobat Bersinar yang ada di luar sana. Jadi teman-teman yang ada di luar sana ya, Pak Refy tadi udah ngejelasin nih untuk teman-teman yang mau melaporkan dirinya atau kerabatnya yang sudah kecanduan terhadap narkoba, jangan takut untuk datang ke BNN Kota Metro ya Pak, terutama ke klinik BNN Kota Metro, karena ada 3 jaminan tadi yang sudah dijelaskan nih sama Pak Refy, bahwasanya untuk orang-orang yang melaporkan dirinya sendiri itu dijamin bahwa identitasnya dirahasiakan ya Pak Refy ya, kemudian tidak dipidana dan gratis ya Pak Refy. Dan untuk teman-teman sekalian di luar sana, teman-teman Sobat Bersinar di luar sana yang ingin membuat SKHPN atau surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika tadi itu ya Pak ya, juga bisa langsung datang ke klinik Pratama BNN Kota Metro hanya dengan membawa identitas dirinya, kemudian melakukan pembayaran administrasi ya Pak ya. Baik Sobat Bersinar, itulah pembahasan kita hari ini nih di podcast kita kali ini terkait tentang rehabilitasi sekaligus layanan pembuatan SKHPN. Oke, tidak lupa nih Pak Refy, saya mau ngucapin terima kasih banyak Pak Refy karena sudah mau menjadi narasumber kita pada hari ini dan sudah mau berbincang-bincang untuk berbagi ilmunya nih untuk sobat-sobat Bersinar di luar sana. Oke, Sobat Bersinar, sampai jumpa di podcast Bang Sarno selanjutnya. Tetap waspada dan jauhi narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Bersinar.